Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok reguler B akan membahas mengenai bagaimana fenomena etika di dalam organisasi nirlaba. Anggota kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Febra Nazalini, Adelia Talita, Putri A, Riki Effendi, Gandhi Purnomo Nugroho, dan Aderani Sabila. Bahasan yang pertama adalah tentang pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Yang kedua adalah pengertian tentang organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil tanpa ada perhatian terhadap hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Yang ketiga adalah bahasan tentang nilai yang menjadi etika dalam organisasi. Nilai yang menjadi etika dalam organisasi meliputi 4 poin. Yang pertama, adanya pembagian kerja yang jelas sesuai dengan keahlian dan spesialisasi yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi. Yang kedua, taat dan patuh dengan organisasi sesuai dengan jalur dan jenjang hierarki. Yang ketiga, bekerja dengan aturan dan prosedur yang berlaku di dalam organisasi nirlaba tersebut. Dan yang terakhir adalah pola hubungan yang impersonal antar anggota organisasi maupun dengan pihak luar. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip di dalam etika organisasi. Yang pertama, prinsip kebebasan. Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Yang kedua, prinsip kebaikan. Prinsip ini mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga, prinsip persamaan. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun. Yang keempat, prinsip keindahan. Prinsip ini memperhatikan nilai-nilai keindahan dan ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Yang kelima adalah prinsip keadilan. Prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan proporsional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi milik hak orang lain. Yang terakhir adalah prinsip kebenaran. Kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis atau rasional. Etika yang disusun sebagai aturan hukum yang akan mengatur hidup manusia harus benar-benar dapat menjamin terciptanya keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, serta kebebasan. Selanjutnya adalah dimensi etika dalam organisasi nirlaba. Nilai-nilai etika dalam suatu organisasi dituangkan dalam aturan atau ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Cukup banyak aturan dan ketentuan dalam organisasi yang mengatur struktur hubungan individu atau kelompok dalam organisasi serta dengan masyarakat di lingkungannya, sehingga menjadi kode etik atau pola perilaku anggota organisasi yang bersangkutan. Yang pertama adalah birokrasi. Teori birokrasi menempatkan setiap anggota organisasi dalam suatu hierarki struktur yang jelas. Setiap pekerjaan harus diselesaikan berdasarkan prosedur dan aturan kerja yang telah ditetapkan, dan setiap orang yang terikat secara ketat dengan aturan-aturan tersebut. Selain itu, hubungan antar individu dalam organisasi dan dengan lingkungan di dalam organisasi hanya dibatasi dalam hubungan pekerjaan, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan yang kedua atau terakhir adalah tentang prinsip manajemen organisasi. Prinsip manajemen organisasi ditemukan dalam organisasi yang dikelola secara birokratis. Prinsip-prinsip tersebut adalah pembagian kerja, wewenang, disiplin, kesatuan perintah atau komando, koordinasi, mendahulukan kepentingan organisasi,
remunerasi, sentralisasi versus desentralisasi, inisiatif, dan kesetiakawanan di dalam suatu kelompok. Demikian akhir dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.